Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tim dosen, tim asisten dosen, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok C6 yang terdiri dari Christian Aditya Restanto, Gilang Caturiyudistira, Derno, Muhammad Ahikal Ubaidillah Susanto, dan Ilma Alpamanix. Kami membuat sebuah Discord game bot yang bernama Remi, yang merupakan sebuah bot kumpulan card game yang dapat dimainkan menggunakan text based dan reaction. Untuk sementara permainan yang terdapat di Remi adalah kartu setan dan kartu 41. Berikut adalah query-query yang terdapat pada Remi. Yang pertama ada Remi Help, Remi Play, Remi Start, Remi Leave, Remi Kick, Remi Stop, dan Remi Buy. Untuk detail dari setiap query akan dijelaskan nanti. Pertama, mari kita invite Remi kepada server. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ilma. Oke, seperti yang sudah dijelaskan Darren selanjutnya, pertama-tama ada Remi Help. Boleh tolong diketik, Darren? Remi Help. Jadi query Remi Help ini menampilkan penjelasan mengenai code Remi dan query-query yang ada pada Remi. Dijelaskan ulang kembali apa itu Remi Play, apa itu Remi Start, Remi Buy, Remi Stop, dan Remi Leave. Selanjutnya, kita akan mencoba langsung bermain pada permainan tahap pertama, yaitu Remi Play. Jadi query Remi Play ini menginisiasi permainan dan mempersiapkan permainan. Pertama-tama mari kita bermain kartu setan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya tahap selanjutnya dari Remi Play adalah Remi Stop. Oke, permainan sudah dimulai dan penjelasan permainan kartu setan akan dijelaskan oleh Radit. Silakan Radit. Oke, baik, terima kasih Ilma atas penjelasannya. Sekarang kita beralih ke gameplay dari kartu setan itu sendiri. Jadi kartu setan ini sebenarnya permainan di mana dia akan berakhir jika seseorang memegang kartu setannya itu terakhir kalinya. Itu yang akan menjadi game itu selesai. Oke, jadi di awal-awal setiap pemain akan dibagi rata dengan kartu masing-masing, dengan kartu yang dari decknya. Di sini bisa dilihat dari sisi Darren. Ini yang pertama adalah kartu yang dia dapat dari decknya habis waktu inisiasi permainan. Dan yang bawahnya adalah kartu ketika dia mengecek apakah ada yang sama atau enggak. Itu contohnya adalah 9 itu ada 3, tapi ada 2 yang sama gitu. Jadi 2-nya itu bakal kepop karena itu dia akan melewati proses pengecekan. Ya. Nah, itu setiap pemain akan mendapat hal seperti ini. Oke, dan kita bisa lanjut ke gameplaynya. Nah, sekarang ini adalah bagian giliran permainan. Giliran permainan ini diacak tidak berdasarkan urutan kapan dia join. Mungkin Gilang bisa permainan. Oke. Nah, ini adalah salah satu gameplay yang mungkin nanti bisa ditunjukin pas Darren bermain. Oke. Nah, sekarang Darren. Nah, Darren itu mengambil, coba bisa dilihat Darren dari teks dari Remi-nya. Nah, ini dia mendapatkan update baru ya. Itu dia mengambil kartu dari sebelahnya. Kartu dari sebelahnya dia mendapatkan update, berarti dari kalau misalkan dari atas itu perbedaannya dia diambil kartu 8, lalu dia mendapatkan 6. Dia mendapatkan 6 itu setelah dia mengambil. Dan karena di sini masih tidak ada yang sama, jadi di kartu di gameplay servernya bisa ditunjuk ya. Oke. Nah, di sini dibilang Darren tidak memiliki kartu yang sama. Jadi setiap kali dia mendapatkan kartu baru, sistem akan melakukan pengecekan apakah ada kartu yang sama. Contohnya itu seperti Ilma ya. Ilma setelah mengambil kartu dari sebelahnya, dia mendapatkan ternyata dia mendapatkan kartu yang sama, itu 8. Dan di sini
Remy akan memberitahu kepada seluruh pemain kalau apa kartu yang dibuang. Mungkin bisa dilanjutkan gameplaynya. Oke, kasus ini Mimo Blues sudah menang ya, berarti tinggal berdua antara Gilang C. Berarti kemungkinannya hanya Gilang. Oke, nah ini adalah terakhir kalinya di mana permainan sudah selesai dan Remy akan menampilkan leaderboard berdasarkan pemain yang keluar lebih dahulu. Nah, berarti bisa disimpulkan di sini Gilang C itu yang memegang kartu sultan terakhir. Oke, mungkin itu saja gameplay dari saya. Bisa dilanjut untuk kartu 41 oleh Gilang Catur. Terima kasih Radit atas penjelasannya tentang kartu setan. Sekarang kita bakal nyoba untuk main kartu 41 ya. Mungkin boleh di start dan Remy play. Terus kita pilih kartu 41. Dan join. Dan di start. Oke, jadi kalau kartu 41, setiap orang bakal ngedapat masing-masing 4 kartu. Khusus orang pertama biasanya dapat 5 kartu. Untuk orangnya bakal dapat kartu. Nah, dari sini kita bakal nentuin kita mau main kartu apa. Jadi kalau kartu 41 itu kita bakal ngumpulin kartu yang sama. Terus untuk as itu dihitung 11, King, Queen, Jack 10 itu dihitung 10. Nah, kita kumpulin poinnya sampai 41. Nah, jadi mungkin kita langsung main aja. Nah, di sini bisa kita lihat di sini. Nah, di situ Ilma udah memilih untuk membuang 8 diamond, Radit memilih untuk ngambil dari bongan dan membuang 7 diamond. Sekarang dalam kartu 41 itu skema permainannya terbagi menjadi 2, fase saat orang mengambil kartu dan fase saat orang membuang kartu. Nah, fase pertama, fase mengambil kartu. Di sini seseorang bisa bebas ingin mengambil dari deck atau dari buangan. Jadi kalau kartu dari buangan itu bagus, dia bisa milih ngambil dari buangan. Tapi karena kita lihat di sini kartu dari buangan jelek, dia milih untuk ngambil dari deck. Nah, sekarang Darren dapat kartu. Nah, mungkin Darren bisa mutusin untuk bakal buang kartu yang menurut dia nggak perlu. Jadi dia bakal ngebuang kartunya. Dia pilih untuk buang kartu di posisi itu. Nah, langsung lanjut aja. Jadi kita bakal lihat nih siapa yang ngumpulin poin paling bisa ngumpulin poin sampai 41. Nah, tapi kalau kartu 41 kan ada kemungkinan nggak bisa ngumpulin sampai 41 ya. Nah, itu kalau decknya itu habis, itu otomatis bakalan selesai permainannya. Jadi nanti urutan permainannya itu dilihat dari poin yang paling tinggi. Sekarang kita lihat. Oke, silahkan Darren buang kartunya. Radit sudah mengumpulkan kartu sehingga poinnya 41. Nah, jadi dia mendapatkan 41 poin dan yang sisanya mendapatkan poin 39 dan 28 poin. Nah, jadi pemenangnya adalah Radit. Selamat Radit. Oke, pada bagian selanjutnya di sini kami akan menghandle case-case apa saja yang akan terjadi pada Rally Board. Oke, case pertama yaitu kami menghandle maksimum dan minimum player yang dapat join ke dalam game. Pada demo kali ini kami akan mencontohkannya melalui kartu 41. Silakan kalian. Oke. Oke. Nah, di sini dapat dilihat ketika Remy start, maka pemain belum mencapai batas minimum, yaitu batas minimumnya 2 pemain. Oleh karena Remy mengeluarkan pesannya itu pemain belum
Ubay dan C join ke permainan. Dipersilakan kepada C untuk join ke permainan. Oke, di sini selanjutnya saya akan mengklik Oke, di sini dapat terlihat bahwa pemain sudah melebihi batas maksimum, yaitu 4 player di sini, maka case maksimum player sudah dihandle juga oleh Remibot. Dipersilakan selanjutnya, dipersilakan kepada Ubay untuk menjelaskan case-case lainnya. Oke, saya akan mulai menjelaskan case dari Remy Leaf. Oke, ini jadi selama permainan berlangsung, pemain itu dapat meninggalkan game menggunakan query Remy Leaf. Case yang selanjutnya adalah ketika giliran pemain tersebut bermain tapi dia ingin leave. Ayo Cey, lanjut Cey sampai giliran gua. Oke, karena ini giliran saya dan saya ingin berhenti bermain, saya bisa menggunakan query Remy Leaf. Bisa dilihat langkah yang diberikan kepada saya langsung di skip dan kartu yang saya miliki itu balik menuju dibuang kartu. Ayo permainan lagi. Dan kemudian pemain selanjutnya cuma bisa mengambil dari deck. Nah, terus. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan query dari Remy Stop. Remy Stop ini hanya bisa dijalankan kepada pemain yang yang join terhadap sebuah permainan. Karena saya tadi sudah keluar, saya tidak bisa menghentikan menggunakan Remy Stop. Ketika saya Remy Stop, Remy akan mengingatkan, lu jangan iseng. Yang berarti tandanya kita tidak bisa menghentikan permainan. Tolong salah satu orang menghentikan permainannya. Oke. Oke. Karena C adalah salah satu pemain dari game tersebut, C dapat menghentikan permainannya menggunakan query Remy Stop. Oke, itu dia case-case dari query Remy Leaf. Sekarang kita akan mencoba query dari Remy Kick menggunakan kartu setan. Ayo join permainan teman-teman. Oke. Karena sudah 3 belum. Ayo main dong. Dah. Oke, jadi Remy Kick itu merupakan query untuk mengeluarkan seorang pemain dari game ini. Contoh saya bisa meng-kick Darren. Atau Darren nge-kick saya aja deh biar kelihatan gitu. Remy Kick 50. Nah, setelah query Remy Kick diberikan, maka Remy akan memberikan 2 reaction. Tadi yang berarti oke atau tidak. Nah, ketika dia tanda checklist tersebut berjumlah sesuai jumlah pemain tersisa, maka Remy Kick bisa maka proses meng-kick pemain bisa dilakukan. Tapi ketika tanda silangnya dipencet, maka berapapun jumlah yang setuju, query Remy Kick akan di-cancel. Seperti itu. Tadi setelah dilakukan query Remy Kick, maka kartu yang dipegang tadi akan dibagikan ke seluruh pemain. Bisa dilihat, Darren langsung membuang kartu dan Christian Raditya langsung membuang kartu. Itu terjadi karena saya telah di-kick dari permainan ini dan kemudian kartu saya dibagikan kepada Darren dan Christian Raditya. Oke, itu tadi penjelasan dari Remy Kick. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang query Remy Buy. Remy Buy basically merupakan query untuk mengusir Remy dari server kita. Jadi
bisa dipencet bareng Remy Boy. Alright. Jadi ketika query itu dilakukan, maka Remy akan meninggalkan grup ini atau server ini. Dan Remy akan mengucapkan terima kasih sudah bermain bersama Remy. Itu semuanya. Oke. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami atau demonstrasi dari Remy Bot. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.